Baik semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi turunan trigonometri. Ini materi terakhir di semester 5 buat kalian semua. Ada syaratnya untuk materi ini, yaitu turunan aljabar. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang apa itu turunan aljabar. Ini kita kelanjutannya dari turunan aljabar, yaitu turunan trigonometri. Apa itu turunan? Kita flashback ke belakang dulu ya. Proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabel. Gitu ya. Perubahan suatu variabel itu turunan. Turunan fungsi trigonometri ini akan kita bahas dengan berbagai identitas yang ada nanti. Trigonometri pasti nggak jauh dari sin, cos, dan tangen dan kawan-kawannya itu ya. Nah, yang pertama kita ingat-ingat dulu turunan fungsi aljabar. Jika ada fungsi y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau y arsennya a dikali n x pangkat n min 1. Oke, coba saya kasih contoh dulu untuk mengingat. Misalnya ada y sama dengan 6x pangkat 3 min 2x. Nah, ini soalnya, maka turunannya y arsennya itu sama dengan 18x kuadrat min 2. Jelas ya, jadi 3 dikali 6 18, terus x-nya pangkatnya dikurangi 1. Jadinya 18x kuadrat min 2. Karena itu 2x, jadinya tinggal 2. Itu sebagai pengantarnya. Nah, formula dasar turunan fungsi trigonometri, jika y sama dengan sin x, maka y arsennya sama dengan cos x. Yang kedua, y sama dengan cos x, maka y arsennya jadi min sin x. Yang ketiga, y sama dengan tan x, maka y arsennya sekan kuadrat x, dan masih banyak. Misalnya cot tangen x jadinya apa, terus kosekan x jadinya apa, sekan x jadinya apa, itu bisa kalian cari sendiri. Tapi yang menjadi apa dasarnya itu adalah 3 ini, dan yang sering digunakan adalah 3 ini. Nah, kalian juga harus ingat aturan turunan fungsi yang ini. Jika y sama dengan u kali v, nah maka y arsennya u arsen v ditambah u dikali v arsen. Kalau pembagian y sama dengan u dibagi v, maka y arsennya u arsen v dikurangi u v arsen dibagi v kuadrat. Ini dari bentuk aljabarnya, nanti kita hubungkan dengan bentuk trigonometrinya. Nah, formula pengembangan y sama dengan sin fx, maka y arsennya f arsen x dikali cos x. Saya kasih contoh. Ini contoh. Jika y sama dengan sin misalnya 3x min 1, maka y arsennya yaitu f arsen x, sedangkan f-nya sendiri adalah 3x min 1. Jadi turunan dari 3x min 1 berapa? Yaitu 3. Setelah itu cos fx. Jadi kalau jadi sin jadinya cos. Di cos dari fx-nya yaitu 3x min 1. Begitu ya. Y sama dengan sin fx. Y arsennya f arsen x dikali cos fx. Yang kedua, y sama dengan cos fx, maka y arsennya jadi min f arsen x dikali sin f
X. Kenapa min? Karena cos jadinya min sin, gitu ya. Saya kasih contoh. Y sama dengan cos, ini saya kasih yang kuadrat. Jadi Y sama dengan cos dalam kurung 3x kuadrat min 2x. Maka Y arsennya F arsen X, ada negatifnya. Berarti negatif 3x kuadrat kalau diturunkan jadi 6x. Min 2x jadinya min 2. Tinggal dikali sama sin fx. Fx-nya adalah 3x kuadrat min 2x. Bisa kita jabarkan, kita kalikan. Min 6x plus 2 sin 3x kuadrat min 2x. Ya. Sebenarnya minnya ini untuk yang sin, tapi kita bisa pindah ke depan. Gitu. Dan yang ketiga, Y sama dengan tan fx. Maka Y arsennya F arsen X dikali sekant kuadrat fx. Saya kasih contoh. Misalnya Y sama dengan tan 4x pangkat 3 min 2. Maka Y arsennya jadi F arsen X turunan dari fx adalah 12x kuadrat dikali sekant kuadrat fx, yaitu 4x kuadrat dari 4x pangkat 3 min 2. Itu ya bentuk dari turunan fungsi trigonometri. Nah, kita lanjutkan dengan beberapa soal dengan tipe-tipe yang berbeda. Akan saya coba jelaskan saja untuk mempersingkat waktu. Gitu ya. Oke. Soal turunan trigonometri yang pertama ini. Jika Y sama dengan 2 cos dalam kurung x kuadrat min 2x, maka dy per dx atau istilahnya Y arsennya. Kita jawab. Nah, Y itu sama dengan 2 cos dalam kurung x pangkat 2 min 2x. Maka Y arsennya, turunan dari fx-nya, yaitu 2 dalam kurung 2x min 2 dikali turunan dari cos, yaitu sin. Harusnya min sin, saya letakkan minnya di depan. Terus dikali fx-nya, x kuadrat min 2x. Jadi yang pertama adalah turunan dari fx-nya, yaitu 2x min 2. Ada koefisien di depan, 2 tetap. Terus turunan dari cos, yaitu min sin. Nah, minnya saya letakkan di depan, sinnya di belakang. Habis itu fx tetap. Sama dengan kita kalikan 4 min 4x plus 4 sin x kuadrat min 2x. Begitu ya, itu penyelesaiannya. Kita lanjutkan dengan tipe yang berbeda. Jika fx sama dengan tan akar x, maka f arsen x-nya berapa? Kita jawab. Jadi fx itu sama dengan tan akar x, atau bisa dibilang tan x pangkat setengah, gitu ya. Maka f arsen x-nya
berarti setengah X pangkat min setengah, tannya jadi apa? Sekant kuadrat X pangkat setengah, gitu ya. Atau ini bisa kita ganti dengan 1/2 akar X sekant kuadrat X akar X. Nah, jadinya kalau kita kalikan akar X, maka jadinya di sini akar X per 2X sekant kuadrat X. Sekant kuadrat akar X. Begitu. Soal turunan dari jika fx sama dengan x tan x, maka d per dx-nya berapa? X tan x, berarti ini kita anggap aja, nah, O dikali V itu sama dengan O arsen V plus O dikali V arsen. Nah, kita punya itu X, maka turunan dari O yaitu 1. V-nya adalah tan X. Maka turunan dari V itu sekant kuadrat X. Oke, jelas ya. Berarti fx itu sama dengan x tan x, maka f arsen x-nya yaitu U arsen V ditambah U dikali V arsen. Kita masukkan U arsennya itu 1 dikali V, V-nya itu adalah tan X ditambah U yaitu X dikali sama V arsennya yaitu sekant kuadrat X. Jadi kita dapat tulis yaitu tan X ditambah X dikali sekant kuadrat X, ataupun dibalik juga bisa. Begitu ya. Itu tentang perkalian. Yang berikutnya tentang pembagian. Jika fx sama dengan sin x min 1 dibagi sin x plus 1, maka f turunan pi per 6 berapa? Kita ingat dulu untuk konsep pembagian, yaitu O per V sama dengan O arsen V min O dikali V arsen dibagi V kuadrat. U-nya berapa? Sin X min 1. Maka U arsennya jadi cos X. Turunan dari sin adalah cos. Satunya 0. V-nya itu sin X plus 1. Maka turunan dari V-nya adalah cos X juga. Kita masukkan yaitu fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1. F arsen x atau f turunannya menjadi O arsen V min O dikali V arsen per V kuadrat. Nah, jadi O arsennya itu cos X dikali V-nya itu sin X plus 1 dikurangi U-nya itu sin X min 1 dikali cos X.
dibagi dengan V kuadrat. V-nya yaitu sin X plus 1 kuadrat. Lanjutkan. Nah, ini cos dikali sin, berarti sin X cos X ditambah cos X. Yang ini jadinya min sin X cos X ditambah cos X. Gitu ya. Yang bawah tetap yaitu sin X plus 1 kuadrat. Sin X cos X bisa kita hilangkan karena ini positif sama negatif. Tinggal 2 cos X dibagi sin X plus 1 kuadrat. Kita panah ke sini. Jadinya 2 cos X berarti 2 dikali cos X-nya itu pi per 6 yaitu cos 30 dibagi sin 30 ditambah 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3 dibagi sin 30 itu setengah ditambah 1 kuadrat. Jadi bisa kita coret, tinggal akar 3 dibagi setengah tambah 1 kan 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4. Jadi kalau mau dibuat sama dengan 4 akar 3 per 9. Oke, gitu ya. Yang berikutnya, turunan pertama dari Y sama dengan cos 4 pangkat 4, 1 min 4X. Ini menggunakan aturan rantai. Ingat-ingat ya aturan rantai. Oke, coba. Y sama dengan cos pangkat 4, 1 min 4X. Y aksennya yaitu 4 cos ya. Jadi 4-nya kita turun, cosnya tetap, pangkatnya dari 4 dikurangi 1 tinggal 3. Ini tetap 1 min 4X. Nah, dikali turunan dari cos yaitu min sin X 1 min 4X tetap dikali min 4. Terus kita jabarkan ya. Jadinya ini ada min sama min, kita bisa coret. Tapi jadinya 4 cos pangkat 3 1 min 4X sin X 1 min 4X dikali 4. Nah, jadinya 16 cos pangkat 3 1 min 4X dikali sin X 1 min 4X. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi ini. Ada bentuk sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Ini biasa yang merubahnya ke bentuk ini. Jadi 16-nya saya pecah jadi 8.
Nah, cos pangkat 3-nya saya ganti menjadi cos pangkat 2 1 min 4x dikali cos 1 min 4x dikali 2 sin 1 min 4x. Jadi bagian ini bisa kita rubah nantinya. Jadi 8 cos kuadrat 1 min 4x dikali dengan sin 2 1 min 4x. Begitu. Ya. Itu perubahannya. Yang berikutnya. Yang terakhir. Turunan pertama dari fx sama dengan akar cos 3x adalah titik-titik. Aturan rantai yang kita gunakan, ya, perlu diingat. Kita jawab. Fx sama dengan akar cos 3x. Ini bisa kita ganti bentuknya menjadi cos pangkat setengah 3x. Maka f arsen x-nya kita bisa tuliskan yaitu setengah, pangkatnya setengah, cosnya tetap, pangkat yang ini kita kurangi 1, yaitu min setengah. 3x-nya kan tetap, dikali turunan dari cos, yaitu min sin 3x dikali sama turunan dari 3x, yaitu 3. Itu ya. Nah, kita bisa rubah bentuknya, 3-nya pindah ke depan, jadi ada minnya pindah ke depan juga, min 3 per 2. Ini juga kita bisa ganti yaitu 1 per cos setengah pangkatnya, ini 3x ya kecil, dikali sin 3x. Nah, caranya kita kalikan dengan cos 3x per cos 3x, karena nggak akan merubah nilai, cuma akan merubah bentuk doang. Jadi min 3 per 2, ini kita tulis cos 3x per cos setengah x, setengah 3x, dikali sin 3x per cos 3x. Nah, min 3 per 2, ini kan cos 3x dibagi cos pangkatnya setengah 3x. Jadi istilahnya kan kalau ada a pangkat 2 dibagi a pangkat 1 jadinya a pangkat 1. Juga dengan ini. Berarti 1 dikurangi setengah yaitu setengah. Berarti cos pangkat setengah 3x dikali sin 3x per cos 3x, berarti tan 3x. Nah, maka bentuknya dapat berubah menjadi 3 per 2 dan minnya. Ini jadi akar dari cos 3x dikali tangan 3x. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bisa dipelajari untuk materi hari ini. Selamat siang.